Dosen ganteng itu suamiku. Part 37. Niat. Aku tidak mengerti kenapa seseorang berani mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Entah kenapa aku hanya tertuju kepada Dara. Hanya wanita itu dan adiknya yang selalu berusaha mengusik kehidupanku dan Mas Eza. Mas Eza pernah bercerita kalau Dara beberapa kali mengutarakan isi hati dan perasaan kepada dirinya. Namun, Mas Eza selalu menolak cinta Dara karena tidak pernah memiliki perasaan lebih terhadap wanita itu. Ternyata, Dara tetap tidak dapat menerima kenyataan kalau Mas Eza sudah memilih hidup bersamaku. Dia masih saja berusaha mendekati Mas Eza, hingga kesalahpahaman sempat terjadi dalam hubungan kami. Aku tidak akan membiarkan Dara kembali mengusik rumah tanggaku dan Mas Eza. Tanpa menunggu lama lagi, aku pun memainkan jari, menyusun kata menjadi kalimat, lalu mengirimkan balasan pesan tersebut. Kau mimpi ya? Kau gak sadar mengatakan hal memalukan ini pada wanita yang dicintai suamiku. Diam kau. Nomor itu kembali mengirimiku pesan. Kau yang harus diam, Dara. Pelakor. Aku sudah kehilangan kesabaran untuk menebak bahwa dia adalah Dara. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Ternyata dugaanku benar. Kaulah wanita yang mengusik rumah tanggaku bersama Mas Eza. Eza milikku. Aku lebih berhak mendampinginya. Aku tidak percaya kalau ternyata wanita itu sangat berani. Kau gak pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu. Dari SMA, aku mencintai Eza. Tapi kenapa dia menikahi wanita lain? Itu karena dirimu bukan pilihan untuknya. Ayolah move on. Jangan jadi pelakor. Tidak cukupkah status yang kau sandang itu? Apa kau tidak mampu menemukan laki-laki yang masih sendiri? Kasihan banget hidupmu. Aku sangat puas mengirimkan balasan kepada Dara. Aku, Dara, akan membuktikan bahwa Eza akan menjadi milikku. Lihat aja nanti. Terus terang, aku tidak mengerti apa maksud Dara. Walaupun hati ini sangat percaya dengan cinta Mas Eza, tetapi entah kenapa aku merasa bingung. Apa mungkin Dara ingin memberikan sebuah ancaman untuk menakutiku? Aku akan menyampaikan pesan yang telah Dara kirimkan ini kepada Mas Eza. Aku ingin agar Mas Eza tetap waspada dan berhati-hati. Aku tidak dapat membayangkan jika Dara benar-benar nekat ingin melakukan sesuatu untuk merebut suamiku. Tidak akan kubiarkan wanita lain mengganggu calon ayah dari anakku. Mas Eza hanya akan menjadi suami dan pendamping hidupku. Dara hanya orang asing yang dengan sengaja muncul untuk mengganggu hubungan kami. Aku dengan susah payah telah membuka hati, juga menyerahkan jiwa dan raga kepada Mas Eza. Bagaimana mungkin aku akan tetap diam saja mengetahui wanita lain ingin merebut laki-laki yang sangat aku cintai? Walaupun Dara lebih tua dan berpengalaman dariku, tetapi aku akan tetap berusaha menjaga keutuhan rumah tanggaku dan Mas Eza. Kami harus tetap saling percaya dan memberikan dukungan satu sama lain. Sekarang, aku tidak meragukan cinta dan ketulusan Mas Eza. Namun, aku harus tetap berhati-hati dalam menghadapi ancaman dan rintangan yang datang menghadang. Mas Eza harus mampu melawan apapun yang Dara rencanakan. Wanita itu sudah pernah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga pasangan lain. Walaupun akhirnya bercerai, aku tidak mengerti dengan jalan pikirannya. Kenapa dirinya lebih tertarik kepada suami orang lain? Aku duduk di taman belakang rumah mertua sambil menunggu Mas Eza pulang kantor. Entah kenapa, hati ini masih terus memikirkan pesan yang Dara kirimkan tadi pagi. Ingin rasanya memberikan pelajaran kepada wanita itu, tetapi itu tidak mungkin. Aku harus menyadari kalau sekarang dalam keadaan berbadan dua. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada janin yang ada dalam rahimku. Aku harus tetap waspada dengan apa yang akan Dara rencanakan.
Aku dan Mas Eza harus mampu memahami apa tujuan Dara sebenarnya. Mungkin saat ini wanita itu akan lebih memiliki kesempatan untuk mendekati suamiku karena dirinya sudah resmi bercerai dengan laki-laki yang pernah menikahinya. Kamu di sini, sayang? Aku terkejut mendengar suara Mas Eza yang datang menghampiriku ke taman belakang. Iya, Mas. Kok kamu tahu aku di sini? Tahu dari Mama. Mas Eza melangkah lalu memilih duduk di sampingku. Seperti biasa, dia langsung mengusap perutku. Selamat sore anak papa. Dia berbicara kepada anak kami. Mas, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Aku mulai membuka pembicaraan dengan serius. Mau nunjukin apa sayang? Mas Eza membelai rambut panjangku. Aku pun menunjukkan pesan Dara di ponselku kepada Mas Eza. Setelah melihat layar, tampak jelas perubahan di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan setelah membaca pesan tersebut. Gak bisa dibiarin nih. Selama ini, aku tetap diam karena masih menganggapnya teman. Tapi ternyata dia semakin ngelunjak sayang. Wajah Mas Eza pun memerah. Aku juga gak ngerti dengan jalan pikiran dia, Mas. Kenapa dia nekat banget mengaku kalau dirinya lebih berhak atas suamiku? Aku gak tahu harus berkata apa, Mas. Mas Eza langsung memelukku sangat erat. Kamu jangan terpancing ya sayang. Jangan terlalu banyak mikir. Ingat anak kita. Aku merasakan kehangatan dalam dekapannya. Tapi aku kesal banget, Mas. Aku pun melepas pelukan Mas Eza. Apa sebaiknya kita jumpain dia dan memintanya untuk tidak menggangguku dan kamu? Ini gak bisa dibiarin sayang. Ini benar-benar keterlaluan. Kita diam, dia semakin berani. Mungkin saran Mas Eza dapat menghentikan apa yang Dara lakukan. Selama ini, mungkin kami tidak tegas, hingga wanita itu makin berani mengusik rumah tangga kami. Semoga setelah aku dan Mas Eza mengingatkan Dara, dia akan berhenti mengganggu. Iya, Mas. Sepertinya saran kamu bagus. Semoga setelah kita memberinya peringatan, dia akan berhenti mengusik kehidupan kita. Aku gak kuat kalau dia selalu menghantui hubungan kita, Mas. Iya, sayang. Aku juga saat ini benci banget lihat wanita itu. Tidak ada lagi rasa teman untuknya, karena dia tidak pantas dijadikan teman. Apalagi dia sudah berani mengganggu istriku. Aku sangat bahagia mendengar penuturan Mas Eza. Aku dan Mas Eza akhirnya menentukan kapan akan bertemu dengan Dara. Aku berharap semoga setelah kami menjumpai perempuan tersebut, dia akan sadar kalau apa yang dia lakukan itu salah dan merupakan perbuatan tidak pantas. Akhirnya, aku dan Mas Eza beranjak dari taman belakang menuju kamar. Hati ini kembali merasa tenang setelah dia memberikan saran dan solusi yang tepat untuk masalah yang kami hadapi sekarang. Aku tahu seperti apa besarnya cinta yang dia miliki untukku selama ini. Kamu sangat tahu kalau cintaku hanya untukmu, sayang. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi dirimu. Mas Eza kembali mengingatkanku setelah kami duduk di tempat tidur. Aku percaya akan cintamu, Mas. Tapi hatiku sakit jika ada orang lain yang mengganggu hubungan kita. Kamu suamiku, laki-laki yang sangat aku cintai. Senang deh mendengar pengakuan cinta istriku. Padahal dulu, kamu susah banget ungkapin cinta padaku. Mas Eza membuatku merasa bersalah jika mengingat sikapku yang dulu. Kamu masih aja ngingatin aku tentang hal itu. Aku mencubit pinggangnya. Mas Eza menatapku sangat dekat. Dia pun memegang kedua pipiku. Dia akhirnya berhasil mengecup bibirku dengan lembut. Aku benar-benar merasakan ketenangan dan kedamaian dengan sentuhan yang dia berikan. Apakah rencana Bunga dan Eza akan berhasil untuk menemui Dara?